Aku lahir di sebuah kampung kecil di daerah Ciamis, Jawa Barat. Udara pagi di sana masih segar. Ayam berkokok di pagi hari, dan suara adzan dari mushola kecil jadi alarm setiap subuh. Rumahku berdinding papan, beratap seng berkarat. Aku anak pertama dari 5 bersaudara. Ayah seorang buruh tani, ibu jualan. Dari kecil aku tahu, hidup kami kurang. Aku sering lihat ibu menangis saat menghitung uang belanja. Pernah suatu malam, ibu bilang, "Nang Mirna, kalau udah gede, ibu mau kamu kerja di luar negeri, supaya kita bisa punya rumah yang layak." Saat itu, aku cuma diem. Masih 13 tahun, belum ngerti maksudnya apa. Tapi waktu berlalu cepat. Aku lulus SMP dan tak bisa lanjut SMA karena biaya. Usia 17 tahun, aku mulai bantu ibu jualan. Tapi uang hasil gorengan gak cukup untuk bayar utang dan sekolah adikku. Sampai suatu hari, tetangga kami pulang dari Arab, bawa banyak oleh-oleh. Rumahnya direnovasi. Dia bilang, "Kerja di Arab enak, Mbak. Gajinya besar, kerja bersih-bersih doang." Aku tergoda, dan dari situlah cerita kelamku dimulai. Aku masuk ke penampungan TKW di Jakarta. Umurku baru 19. Di sana, kami diberi pelatihan singkat gimana bersih-bersih, cara pakai vakum, bahasa Arab dasar. Kami juga dikasih tahu majikanmu pasti baik. Kamu akan tinggal di rumah mewah, kerja ringan, makan enak, dan tiap bulan bisa kirim uang ke keluarga. Aku percaya. Di Bandara Soekarno-Hatta, aku pamit pada ibu. Dia peluk aku sambil menangis. Aku terbang ke negeri asing dengan koper kecil, sepucuk doa, dan beban harapan seluruh keluarga di pundakku. Sampai di Arab, aku ditempatkan di Riyadh. Rumah majikanku besar seperti istana. Pilar-pilar putih, halaman luas, dan ruangan seperti hotel. Majikanku bernama Tuan Khalid, usianya 50, kaya raya, istrinya sudah meninggal. Di rumah itu tinggal 2 anak remaja dan adik perempuannya yang sangat galak padaku. Hari pertamaku dimulai pukul 5 pagi. Aku harus bangun lebih dulu dari semua orang, masak, nyuci, setrika, malam baru bisa tidur. Tak jarang aku tidur di lantai dapur. Aku pikir mungkin ini normal. Mungkin semua TKW memang begini. Tapi gajiku tidak dibayar tepat waktu. Kadang tidak dibayar sama sekali. Aku mencoba sabar. Demi ibu, demi rumah kami di Ciamis. Tapi makin lama, aku mulai kehilangan tenaga. Dan kehilangan diriku sendiri. Setahun berlalu, aku sudah mulai bisa bahasa Arab sedikit-sedikit. Tapi aku juga mulai merasa ada yang tidak beres. Tuan Khalid sering memperhatikanku. Matanya mengikuti gerak-gerikku. Suatu malam dia memanggilku ke ruang tamu. Dia bilang, "Kamu gadis yang baik. Aku ingin kamu jadi istriku." Aku tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi wajahnya tidak bercanda. Aku bilang, "Maaf, saya kesini untuk bekerja." Dia tidak terima penolakan. Besoknya, HP-ku diambil. Aku dilarang keluar rumah. Bahkan surat dan pasporku disimpan oleh adik perempuannya. Aku seperti tahanan. Beberapa hari kemudian, dia bicara lagi. Kali ini dengan ancaman, "Kalau kamu tidak mau menikah, kamu saya deportasi. Tanpa gaji, nama kamu saya blacklist dari semua negara." Hatiku hancur. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya siapa-siapa di sana. Akhirnya, pernikahan itu terjadi. Di sebuah ruangan kecil, aku dinikahkan secara hukum negara Arab. Aku tak mengerti sepenuhnya bahasa mereka, tapi aku tahu aku kehilangan kebebasan. Aku jadi istri, tapi bukan karena cinta. Aku lebih mirip boneka yang dipaksa tersenyum. Kadang aku duduk di sisi Tuan Khalid di acara keluarganya, tapi aku tidak pernah merasa istri. Aku tidur di ranjang yang bukan milikku. Aku dipanggil zaujah istri, tapi tanpa kebahagiaan. Malam dipenuhi tangis dalam diam. Siangku dipenuhi senyum palsu. Dan semua orang di kampungku mengira aku bahagia. 2 tahun setelah pernikahan, aku hamil. Anak itu awalnya bukan keinginanku. Tapi saat Yusuf lahir, segalanya berubah. Untuk pertama kali, aku merasakan cinta yang tulus.
cinta tanpa paksaan. Aku peluk Yusuf setiap malam. Aku bisikan di telinganya, "Nak, kamu satu-satunya alasan ibu masih bertahan." Tapi dalam diam, aku tahu aku tak bisa selamanya hidup seperti ini. Aku ingin pulang. Aku ingin Yusuf tumbuh di tanah air. Aku ingin dia mengenal sawah, bukan hanya gurun. Aku mulai pelajari hukum negara itu. Diam-diam aku minta tolong ke komunitas pekerja migran Indonesia di Riyadh. Aku kirim surat rahasia ke KBRI. Butuh waktu 2 tahun untuk bisa keluar dari rumah itu. Aku menunggu momen yang tepat saat Tuan Khalid pergi dinas ke Dubai. Dengan bantuan seorang sopir yang juga berasal dari Asia Tenggara, aku kabur ke KBRI. Tuan Khalid mengamuk. Tapi karena aku sudah punya bukti-bukti pelecehan dan pemaksaan, serta statusku sebagai WNI, KBRI membantuku pulang. Aku dan Yusuf terbang ke Indonesia. Sekarang aku sudah di Ciamis lagi. Rumah kami memang masih kecil, tapi aku bebas. Aku bisa bernapas. Aku bisa melihat Yusuf bermain dengan ayam dan rumput. Aku belum sepenuhnya pulih, tapi aku mulai sembuh. Aku mulai bercerita agar perempuan lain tidak diam seperti aku dulu. Kalau kamu mendengar cerita ini dan kamu seorang perempuan yang sedang berjuang di negeri orang, aku ingin bilang, kamu berharga. Jangan biarkan siapapun mengambil suara dan hakmu. Jangan takut bicara, karena diam hanya akan membuat kita tenggelam dalam luka yang tidak terlihat. Aku Mirna, seorang TKW, seorang ibu, seorang penyintas, dan ini adalah kisahku.